Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kelas 10 IPS 1, IPS 2, dan IPS 3. Kita lanjutkan materi informatika. Tapi sebelumnya kalian diminta untuk mengisi absen terlebih dahulu ya. Nah, ini linknya sudah Bapak siapkan, tinggal kalian klik. Kita klik link materinya. Oke, kita perbesar saja. Kalian bisa mendownload materi PDF-nya ya. Kemarin sampai masih tentang informatika ya. Kita langsung ke halaman sebab 1 kemarin peta konsep sudah. Nah, baru sampai sini ya. Oke. Jadi kita lanjutkan. Jadi apa yang dipelajari di kelas 10 ya? Yang dipelajari di kelas 10 yang pertama adalah berpikir komputasional ya. Jadi siswa kelas 10 akan lebih fokus pada persoalan yang solusinya membutuhkan program komputer. Sehingga perlu belajar tentang strategi penyelesaian persoalan yang tidak intuitif dan naif ya, tetapi yang didasari bagaimana komputasi akan dilakukan dengan lebih efisien dan optimal. Yang kedua, TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Dalam bagian ini, kalian akan memahami integrasi antara aplikasi ya, memanfaatkan fitur aplikasi yang lebih advance atau lanjut dibanding fase sebelumnya, dan memanfaatkan fitur otomasi yang tersedia. Kemudian yang ketiga, sistem komputer. Nah, kalian akan belajar mengenai perangkat keras komputer ya, dan menengok lebih dalam serta lebih rinci ke dalam setiap komponen komputer dan sistem operasi. Jadi mempelajari hardware dan softwarenya ya, terutama sistem operasi. eh jadi sistem operasi itu ada banyak ya, tidak hanya Windows, Linux juga banyak, keluarga Unix ya, eh yaitu Linux, ada Ubuntu ya, kemudian Debian, Red Hat, ada banyak sekali di dunia ini sistem operasi ya. Kemudian analisis data. Nah, kalian akan belajar tentang pengelolaan dan penyajian data bervolume lebih besar ya, dan melakukan analisis yang lebih kompleks dari fase sebelumnya. Ini yang keempat, analisis data. Kemudian yang kelima, algoritma dan pemrograman. Nah, kalian nanti akan belajar membuat program dengan menggunakan bahasa pemrograman tekstual ya. Jadi bukan berorientasi objek ya. Jadi kalau berorientasi objek itu visual ya. Nah, dengan menerapkan strategi berpikir komputasional yang dikembangkan pada materi berpikir komputasional ya. Nah, peralihan dari program visual ke program tekstual ya membutuhkan abraksi yang lebih tinggi ya dan lebih sulit, tapi ini menantang. Kemudian yang keenam, dampak sosial informatika. Dalam bagian ini siswa kelas 10 ya. Nah, kalian itu akan belajar mengenai dampak informatika dari berbagai bidang ya, seperti ekonomi, hukum, keterbukaan informasi. Nah, siswa kelas 10 juga akan mendapatkan gambaran dampak informatika di berbagai bidang serta karir apa saja yang terbuka di bidang informatika. Nah, yang ketujuh,
praktik lintas bidang ya. Selain mempelajari materi-materi di atas, nah kalian juga akan belajar bekerja sama secara kolaboratif untuk membuat rancangan solusi, persoalan solusi yang harus mengandung perangkat lunak aplikasi. Nah itu ya, jadi ada 7 eh, bab ya yang akan dipelajari untuk dalam 1 tahun ini ya. Dalam 1 tahun, semester 1 dan semester 2. Kemudian ini ada profil Pancasila ya, jadi bagaimana menerapkan Pancasila dalam menghadapi masa depan di era digital ya. Ada profil belajar Pancasila. Oke, kita masuk ke keterampilan generik. Jadi dalam keterampilan generik itu ada 7 aspek praktika informatika ya, yaitu membina dan menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital dalam tim yang inklusif, berkolaborasi untuk melaksanakan tugas dan tema komputasi, mengenali dan mendefinisikan persoalan yang pemecahannya dapat didukung dengan sistem komputasi, kemudian mengembangkan dan menggunakan abstraksi, mengembangkan artefak komputasi, misalnya membuat program sederhana untuk menunjang model komputasi yang dibutuhkan di pelajaran lain. Kemudian mengembangkan rencana pengujian, menguji dan mendokumentasikan hasil uji artefak komputasi ya. Yang terakhir mengkomunikasikan suatu proses fenomena solusi TIK ya dengan mempresentasikan, memvisualisasikan serta memperhatikan hak kekayaan intelektual. Nah, itu 7 aspek praktika informatika. Jadi budaya kerja di masyarakat digital tuh dalam harus kita apa namanya harus disadari dan bisa menumbuhkan budaya kerja masyarakat digital ya. Jadi masyarakat yang melek tentang eh, digitalisasi ini ya. Nah, kalau berkolaborasi melaksanakan tugas dengan tema komputasi, jadi berkolaborasi bekerja sama ya dalam melaksanakan tugas-tugas yang mempunyai tema komputasi. Nah, ini 7 aspek praktika informatika. Nah, bekerja dalam kelompok untuk mengerjakan proyek informatika mencangkup hampir di semua aspek tersebut ya. Nah, hasil kelompoknya dipaparkan secara baik baik secara lisan ya, menjadi bahan presentasi, menjadi bahan presentasi ya, dan itu dikerjakan secara bersama-sama sebelum dipresentasikan ya. Nah, nanti pembagian tugasnya itu misalkan si A mengerjakan apa, si B mengerjakan apa, dan kemudian nanti hasilnya didiskusikan, kemudian dipresentasikan. Yang pertama kolaborasi ya. Jadi kolaborasi adalah proses 2 orang atau lebih yang bekerja sama untuk menyelesaikan tugas atau mencapai tujuan ya. Jadi kolaborasi membutuhkan kepemimpinan di sini ya, pembagian tugas dan peran yang adil. Kolaborasi yang baik ini akan terjadi jika komunikasi antar anggota berkelompok baik ya. Nah, pada aktivitas ini tugas diberikan untuk dikerjakan dengan kolaborasi dalam tim agar kalian dapat berdiskusi dan mengerjakan suatu tugas yang lebih besar ya. Nah, dibandingkan hanya mengerjakan seorang diri.
Nah, eh, berbagi tugas dan peran dalam kelompok. Aktivitas pemanasan ini dilakukan untuk memulai belajar bekerja dalam kelompok. Deskripsi tugas. Nah, ini ada tugasnya ya. Pada akhir kepengurusan OSIS tahun 2020, setelah pemilihan pengurus OSIS dan MPK yang baru, ya, pengurus OSIS lama mendapat tugas menyiapkan upacara pelantikan ketua yang baru dan setelah pelantikan akan dilakukan acara ramah tamah. Nah, ini ya, ini eh, apa kolaborasi yang namanya kolaborasi itu seperti ini. Nah, untuk pekerjaan ini siswa perlu berbagi peran ya karena untuk menyiapkan pelantikan OSIS baru itu tidak cukup tidak bisa dilakukan hanya oleh satu orang. Jadi harus kalian harus berkoordinasi dengan pihak-pihak lain ya. Jadi tidak hanya sendiri. Nah, agar bekerja dalam kelompok menjadi efisien, efektif, dan menghasilkan solusi yang baik. Nah, ini ada beberapa tahapan yang harus kalian lakukan ya. Pertama, pahami persoalan dan tujuan bersama yang akan dicapai kelompok. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah pelantikan pengurus OSIS yang baru itu tercapai ya dengan baik, dengan sukses. Nah, persoalan-persoalannya apa? Nah, ini kalian harus bisa mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam mencapai tujuan bersama ya. Nah, lakukan pembagian peran dalam kelompok sehingga setiap anggota mendapat peran dan pembagian tugas ya. Jadi pembagian peran. Jadi jangan dikerjakan sama sendiri saja. Nah, itu eh, nanti hasil pekerjaannya jadi tidak maksimal ya. Tidak maksimal dan tidak optimal. Kerjakan tugas sesuai peran masing-masing. Nah, jangan khawatir kalau perannya berbeda, siswa dapat berganti peran pada tugas berikutnya. Nah, setelah masing-masing mengerjakan bagian sesuai perannya, nah, kedua subtim harus berkumpul untuk mengintegrasikan hasil kerja masing-masing. Yang kelima, setelah subtim beres, ada koordinasi yang hanya diwakili oleh ketua subtim. Yang keenam, kelompok dipimpin oleh ketua kelompok atau diskusi antar rekan sebaya. Merumuskan kesimpulan kelompok dengan berdiskusi. Oke, nah ini kalian buat kelompok ya, eh, ditulis anggota kelompoknya, kemudian tugas dan perannya apa. Nah, silakan eh, buat kelompoknya dulu, kemudian buat perencanaan kerja kelompok, ditulis di sini ya. Kemudian di sini ada deskripsi tugas ya. Nah, deskripsi tugas itu kalian akan mendapatkan 2 atau 3 tugas yang harus dikerjakan berkelompok ya. Nah, setiap kelompok harus menentukan strategi dalam mengerjakan tugas. Tugas kalian ialah membuat strategi yang paling efisien untuk menyelesaikan semua tugas yang diberikan daftarnya. Contoh rangkaian tugas selama 1 semester dalam sebuah kelompok yang terdiri dari 6 orang, yaitu Ali, Badu, Cici, Denny, Elon, dan Fadlan. Yang satu membuat maket sebuah komputer dari kardus yang dikerjakan oleh 4 orang. Membuat maket sebuah ponsel yang dari kardus yang dikerjakan oleh 2 orang. Membuat infografis tentang keamanan internet yang dikerjakan oleh 3 orang. Ini contoh ya. Kemudian menulis poster
tentang peran teknologi dalam kehidupan sehari-hari yang dikerjakan oleh 3 orang. Membuat laporan keuangan kegiatan siswa dikerjakan oleh 3 orang. Nah, itu tugas ya. Tugasnya untuk kelompok A, kelompok B itu berbeda-beda. Apa yang harus dilakukan untuk dalam setiap tugas? Nah, kalian tuliskan dalam buku tugas. Nah, seperti ini ya. Tujuannya apa? Nah, uraiannya, deskripsi umum proyeknya apa? Kemudian tujuan tugasnya apa? Ditulis ya, dibuatkan tabelnya seperti ini. Oke, itu mengenai kolaborasi. Kemudian yang kedua mengenai komunikasi. Nah, hasil kerja yang telah kita kembangkan tadi itu perlu dikomunikasikan dengan pihak lain atau kelompok lain atau dengan pemberi kerja ya dan lain sebagainya. Kemudian infografis. Nah, infografis ini bagian dari komunikasi ya. Jadi informasi teks atau gambar atau grafik lain yang akan mempermudah pembaca menangkap pesan yang dimaksud. Nah, ilustrasi visual lebih mudah untuk ditangkap maknanya dan diinterpretasikan ketimbang hanya tekstual ya. Nah, seringkali infografis dalam satu lembar akan lebih bermakna dan menunjukkan hal penting disebut abstraksi dari apa yang kalian kerjakan. Infografis ya. Ini A gambar menunjukkan grafik dan infografis yang mempermudah memperoleh informasi. Nah, dengan gambar yang B ini kalian akan lebih mudah membaca infografis ya. Oke. Nah, sebuah infografis mempunyai komponen konten dan tampilan ya. Konten dan tampilan akan menjadikan sebuah infografis menjadi paparan untuk mengkomunikasikannya informasi lebih baik dan berhasil ya. Jadi ada beberapa perancangan dalam infografis yang harus diperhatikan ya. Pertama, tujuan infografis yang dibuat untuk mengedukasi, himbauankah, ajakankah atau yang lainnya. Kemudian kepada siapa infografis ditujukan? Misalnya membuat infografis untuk adik-adik TK akan berbeda dengan infografis paparan proyek sains sekalian ya. Infografis saintifik kontennya harus lebih saintifik dan sesuai dengan kaidah sains. Yang ketiga, konten harus benar ya, masuk akal dan jelas sumbernya. Konten bergantung pada tujuan infografis yang dibuat. Dari segi tampilan, kalian perlu memperhatikan hal-hal yang berikut ini ya. Jadi, yang pertama pemilihan kata-kata kunci ya. Yang kedua, pemilihan huruf yang sesuai ukuran dan jenisnya. Yang ketiga, pemilihan ilustrasi atau grafik, gambar dan yang sesuai. Tata warna yang serasi dan sesuai dengan konteks ya. Yang kelima, tata letak yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah presentasi ya. Setelah semuanya itu disiapkan baru nanti dipresentasikan ya. Nah, di sini dari presentasi biasanya menggunakan aplikasi PowerPoint. Nah, dari sisi konten, nah mengandung bagian penting sebagai berikut ya. Jadi harus ringkasan agar dalam waktu singkat bisa tersampaikan ya. Kemudian latar belakang, paparan utama, penutup dan kesimpulan. Ditulis dalam bahasa yang sesuai ya dan dalam bentuk butir-butir kata kunci serta ringkasan teks. Kemudian dari segi tampilan ya, ukuran huruf harus proporsional ya antara huruf dengan apa yang akan dipresentasikannya. Nah, jumlah lembar juga jangan terlalu banyak ya eh, pada saat dipresentasikan. Nah, dengan bahan presentasi yang baik, nanti kalian akan lebih percaya diri dalam melakukan presentasi atau paparan lisan ya. Nah, setelah melakukan diskusi kelompok, jadi kalian nanti harus persiapkan presentasi yang baik dan menarik ya. Nah, ini nah
Kalian juga harus memperhatikan siapa audiens kalian ya dalam konteks presentasi ini karena akan menentukan gaya bahasa lisan dan gaya bahasa tubuh yang cocok ya. Paparkan dengan bahasa yang lisan dan baik, ucapkan dengan jelas sesuai dengan bahasa yang dipakai dan tidak menggumam ya. Pakai bahasa tubuh yang baik, tidak terlalu banyak gerakan yang mengganggu. Nah, nanti dibuka terakhir setelah presentasi dibuka sesi tanya jawab ya. Jadi dengan audiens itu harus ada sesi tanya jawab ya. Nah, itu mau ada sesi satu, sesi 2 atau sesi 3 ya maksimal. Satu sesi itu bisa dibuat dengan satu atau dua pertanyaan ya. Kemudian sesi 2 juga sama gitu. Lihat reaksi dari audiens. Nah, ini ada yang harus kalian pahami ya. Jadi, apakah kalian memahami perbedaan antara berbagi tugas dan berbagi peran? Nah, jika belum, diskusikan dengan Bapak ya. Nah, jika pernah mendapatkan peran yang sama untuk tugas yang berbeda, pelajaran apa yang kalian petik dari perencanaan setiap tugas dan perencanaan keseluruhan untuk 5 tugas? Apakah kalian juga siap bekerja kelompok sepanjang semester? Apakah menurut kalian lebih enak jika anggota kelompok ditentukan oleh guru? Nah, ini pertanyaan yang harus eh, apa hal-hal yang harus kita pahami ya. Oke, eh untuk materi Bapak cukupkan dulu sekian. Nanti kita akan banyak diskusi di ruang digital atau di ruang kelas ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.